Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kali ini kita akan melebur pada film yang berjudul Love in Not Blind yang dirilis pada tahun 2011. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur ke alurnya. Di awal cerita, kita akan dilihatkan pada setiap hubungan berpasangan secara ilmiah bahwasanya pada saat putus cinta akibat panik, curiga, marah, depresi, dan berbagai emosi negatif lainnya, semua orang dewasa akan berubah menjadi anak yang tak bisa berpikir mandiri karena beda golongan darah, zodiak, dan tingkat pendidikan peristiwa putus cinta pun bervariasi. Kadang ada saat kita untuk mengatakan terlebih dahulu, ada yang putus dengan baik-baik, dan ada pula yang bertengkar terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah pada pemeran utama ini, yaitu Huang. Ia menaiki kereta hendak pergi ke mall. Setelah tiba, tanpa sengaja ia melihat pacar dan sahabat karibnya sejak SMP sedang berselingkuh. Biasalah, ia ditikung sahabat. Sahabatnya yang bernama Feng Jiaqi dan pacarnya yang bernama Luran sedang bermanja-manja mesra di sebuah toko parfum. Bukan hanya berpacaran selama 7 tahun, Huang dan Luran sebenarnya akan segera menikah. Tentu saja mereka pun putus cinta. Putus cinta yang dipenuhi aroma parfum. Atasnya berbau bunga rampai, bagian tengahnya berbau rumput, bagian bawahnya berbau kayu cendana. Huang tak akan pernah melupakan aroma peristiwa itu. Lalu ia mendapatkan telepon dari tempat kerjanya. Sontak ia yang sedang depresi pun mengamuk. Sambil terhisak-hisak tangis, Huang membersihkan gaun kliennya. Di hari pertama setelah putus cinta, Huang yang telah sampai di kantornya langsung dipanggil bosnya, yaitu Pak Wang. Pak Wang memarahi dan menanyakan mengapa ia mengamuk saat ditelepon kemarin olehnya. Lalu Huang menjawab dengan alasan karena kemarin hatinya sedang hancur dan putus cinta. Pak Wang adalah seorang yang sebenarnya baik, banyak orang yang menyukainya. Kemudian Huang menjelaskan tentang karakter rekan-rekan kerjanya yang aneh. Pria kantor yang duduk di depannya selalu diam-diam merokok di bawah meja saat jam kerja. Lalu Xiao yang duduk di belakangnya mengingatkan dia pada pria mesum dalam banyak cerita. Kemudian Pasiket Cici yang jam kerjanya dari tengah malam hingga pukul 5.30 pagi. Ia merupakan orang yang suka pesta, namun berdedikasi tinggi dalam kerjanya dan tak pernah terlambat ke kantor. Ada Gudi sang resepsionis berdada besar, namun otaknya tak sebesar dadanya, yang artinya dia oon sekali. Yang terakhir rekan kerjanya adalah si Xiao Jian, pria tertampan di kantornya. Orang yang sinis, galak, dan mempunyai orientasi seksual yang tak jelas. Sehingga Huang dan Xiao Jian sering bertengkar, bahkan lebih dari seperti sepasang suami istri. Saat di kantor, Luran yaitu mantannya menelpon Huang. Ia bermaksud untuk meminta maaf, namun bukan untuk balikan, tetapi hanya memastikan bahwa ia benar-benar ingin putus dan meminta Huang untuk melupakannya. Di sini Huang kembali bersedih dan menangis karena hal ini merupakan hal yang sulit baginya. Kemudian Huang memutuskan untuk membuang semua barang-barang kenangannya dan mulai melupakannya. Setelah itu, Huang lalu mendapatkan SMS dari sahabat yang menikungnya untuk bertemu di sebuah kafe. Di sana Zheng Vieki meminta maaf kepada Huang karena telah nikung pacarnya. Tentu saja Huang yang pada saat itu terdiam lalu tiba-tiba membanting gelas di depannya. Huang mengingatkan kembali tentang kenangan persahabatan mereka. Dan Huang mengatakan sangat takjub kepada sahabatnya itu tentang kebohongannya selama ini. Di malam itu, Huang menghapus grup di ponselnya yang diberi nama Kesayangan, yang mana isinya adalah Luran dan Feng Jiaqi. Huang yang bekerja sebagai I.O. wedding bersama Xiao Jian menemui kliennya yaitu Pak Wei dan Nona Li. Nona Li adalah orang yang agak sombong dan ribet. Ia mengajukan banyak permintaan untuk acara pernikahannya kepada Huang. Kemudian Huang teringat kembali kepada mantannya yang sebenarnya akan menikahinya. Huang yang sebenarnya tak mengharapkan yang muluk-muluk dalam pernikahannya dibandingkan dengan kliennya itu. Kemudian Huang pingsan setelah mendengarkan permintaan-permintaan dari Nona Li untuk pernikahannya. Lalu Huang diantar pulang oleh Xiao Jian ke rumahnya.
Di sini Xiao Jian adalah orang yang peduli kepada Huang. Setelah Huang terbangun dari pingsannya, ia berterima kasih kepada Xiao Jian. Namun sebelum pulang, Xiao Jian mengejeknya dan mengatakan bahwa badan Huang sangat berat saat digendong pulang. Keesokan harinya, Huang menghubungi Pak Wang untuk meminta cuti karena hatinya belum pulih dan meminta rehat. Tetapi Pak Wang tak mengizinkannya. Lalu ia diundang untuk makan siang bersamanya. Huang mengira Pak Wang berniat mengencaninya. Namun Pak Wang dengan wajah sinis mengatakan bahwa ia telah mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Huang menanyakan kepada Pak Wang apakah ia akan memarahi putrinya saat dicampakkan oleh seorang pria. Lalu ia menjawab bahwa ia tak berhak memarahinya. Ia bekerja keras untuk putrinya dan mengatakan apalah arti putus cinta. Jika wen dan daging selalu tersedia untuknya, yang mana artinya putus cinta tak ada artinya kalau ia sudah sukses dan mampu mencari kebahagiaan lainnya. Kemudian Pak Wang meminta Huang untuk pulang dan mandi. Ia juga meminjamkan instrumen klasik milik putrinya itu kepada Huang sebagai hiburannya. Di waktu yang berbeda, Huang kembali bertemu dengan Pak Wei dan Nona Li untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Setelah itu, Huang mengunjungi tempat di mana dulu ia pernah berkunjung di tempat itu bersama. Lalu di sana, Huang memesan minuman dan akhirnya meletre atau mabuk asik. Saat mabuk, ia ditelepon oleh mantannya. Pelayan yang saat itu juga menghampirinya bermaksud menanyakan siapa orang yang akan menjemputnya. Huang yang sedang mabuk tersebut otomatis meminta Luran meminta untuk menjemputnya. Saat ia mulai sedikit sadar, ia menyadari bahwa Luran telah datang untuk menjemputnya. Saat menuju ke taksi, Luran kembali membahas dan menjelaskan mengapa ia pergi darinya. Rupanya Luran selama ini sudah tidak tahan dengan sikap egois dan arogan Huang. 你想过吗？全天下就只有你一个人有自尊心吗？我想过。 Lalu Huang yang mendengar itu memutuskan untuk pulang sendiri. Saat Luran telah pergi dengan taksinya, Huang tersadar dengan kesalahannya dan mengejar taksi itu. Luran yang melihat dari kaca spion mobil membiarkan Huang seperti itu. Kemudian Xiao Jian muncul dan menghentikan Huang. Ia juga menampar Huang agar Huang tersadar bahwa Luran telah pergi. Lalu ia mengajaknya untuk pulang. Sebelum sampai di rumah, ia dihubungi Nona Li untuk bertemu pada pukul 5 pagi. Saat bertemu, di pagi buta itu mereka membahas hal yang tidak penting. Namun Nona Li mengancam mereka akan mencari perusahaan lain jika mereka tak mau membantunya. Xiao Jian yang mendengar hal ini mengatakan kepada Nona Li bahwa ini bukan jam kerja mereka dan berhak untuk beristirahat. Meskipun Nona Li telah membayar, perbedaan pendapat antara mereka bukanlah pekerjaan Huang dan Xiao Jian untuk mengatasinya. Lalu mereka meninggalkan Nona Li yang terdiam saat itu. Huang yang kagum dengan sikap Xiao Jian sambil mengatakan kalau Pak Wang akan membunuhmu. Di lain tempat, Huang dan kawan kerjanya sedang minum-minum. Di sana Huang menyadari suatu hal bahwa ia tak pernah merasakan suasana berkumpul dengan kawan saat ia masih bersama dengan Luran. Ia merasa bahwa masih ada teman-teman yang baik kepadanya. Huang pun menyesal telat menyadarinya. Huang juga menyadari bahwa sikap teman-teman kerjanya sangat berbeda dengan saat di kantor. Ia mengetahui si dada besar sangat brutal saat minum, padahal sangat kalem di kantor. Pria mesum yang pandai menggoda pelayan dan si pria kantor yang duduk di depannya ternyata Master Yoyo. Di tengah candaan mereka, lagi-lagi Nona Li menghubungi Huang di luar jam kerjanya. Mengetahui hal ini, temannya langsung merebut ponselnya dan mematikan ponselnya. Lalu mereka membicarakan tentang sifat kliennya itu dan membuat itu sebagai candaan mereka. Tanpa sengaja, Nona Li mendengar obrolan mereka lewat ponsel. Rupanya temannya itu salah menekan tombol ponsel. Bukan tombol mati yang dipencet, melainkan mode bebas genggam yang dipencetnya. Alhasil ini merupakan bencana besar bagi Huang. Keesokan harinya, Huang dan Xiao Jian dengan wajah tegang karena ia akan dipanggil oleh bosnya. Ya benar saja, Pak Wang memanggil mereka dan ia menanyakan semboyan mereka saat di sekolah dulu. Jawaban Xiao Jian meloloskan dari pertemuan itu, tetapi tidak untuk Huang. Untungnya karena Pak Wang baik, ia hanya dinasihati dan meminta maaf kepada kliennya meskipun Nona Li telah memutuskan kerjasama mereka. Saat Huang menghubungi Nona Li untuk meminta maaf dan mengajaknya untuk tetap objektif bekerja sama, Huang malah mendapat hadiah darinya, yaitu sebuah boneka dan sebuah pesan untuk sindirannya. Lalu Huang mendapatkan telepon yang dikiranya Nona Li. Ternyata Lin Shu temannya. Lin Shu mengatakan ia akan menikah dan mengundang Huang dan Luran.
Tentu saja Huang menjelaskan kepada Lin Shu bahwa ia telah putus, namun ia mengatakan bahwa ia putus secara baik-baik dan akan tetap menghadiri pesta pernikahannya. Huang yang panik setelah itu kemudian meminta tolong kepada Xiao Jian untuk menemaninya ke pernikahan temannya, tetapi Xiao Jian menolaknya. Huang yang panik, bahkan ia bermaksud untuk merubah penampilannya agar terlihat cantik pada mantannya itu. Namun saat Huang menanyakan itu kepada Xiao Jian mengatakan bahwa mantannya tidak akan meliriknya sedikitpun secantik apapun dirinya. Mendengar hal itu, Huang pun sedih. Lalu tiba-tiba Xiao Jian mengirim pesan yang isinya bahwa ia akan menemaninya dan menyusun rencana agar dia senang pada pesta itu. Lalu esok pun tiba, kemudian dijelaskan 3 jam sebelum mereka tiba di acara pernikahan itu. Huang terlihat belum siap dan bingung karena akan bertemu dengan mantannya itu. Kemudian Xiao Jian yang telah menjemputnya itu telah menyusun rencana untuknya. Di tengah acara pernikahan itu, aksi mereka pun dijalankan. Huang dilarang berbicara dan tersenyum secara berlebihan. Kemudian saat mereka bertemu dengan Luran, Xiao Jian menjalankan aktingnya sebagai pacar Huang dan memberi pelajaran ke Luran dengan cara menfitnahnya di depan tamu lainnya. 放开他！嘛呢？嘛呢？ Sontak saja Luran pun marah dan acara pun berpusat kepada mereka. Setelah acara itu, Huang yang merasa orang-orang berbahagia hanya dialah yang menangis. Namun lagi-lagi Xiao Jian menghibur Huang dan membuatnya tertawa. Hari itu merupakan hari ke-16 hari putus cintanya. Kemudian Huang bertemu dengan Pak Wei di tempat rencana pernikahan mereka. Di sana ia mengobrol bukan lagi sebagai mitra kerja, melainkan sebagai teman. Lalu Huang bertanya kepada Pak Wei mengapa orang yang seharusnya dapat memilih jodoh yang lebih baik malah memilih Nona Li. Ia menjelaskan bahwa Nona Li mau menikahinya hanya karena materi. Tetapi Pak Wei menanggapinya itu sebagai hal yang wajar, dan dengan uangnya ia akan baik-baik saja. Setelah membandingkan antara Nona Li dan Huang, Pak Wei mengajak Huang untuk berkencan, sementara sebagai riset akademisnya agar ia tahu rasanya berdampingan dengan wanita seperti Huang. Huang pun yang mengingat sikap Nona Li kepadanya, akhirnya menyetujuinya. Keesokannya, di kantor Xiao Jian mengeluh kepada Huang jika ia akan pindah. Kemudian Pak Huang memanggilnya untuk memberikannya sebuah proyek baru. Dan setelah kerja, Huang pun bertemu dengan Pak Wei untuk berkencan. Xiao Jian yang melihat mereka rupanya merasa cemburu. Lalu Huang dan Pak Wei menuju restoran yang mahal. Di sana Huang menganggap makanan di situ terlalu mahal dan ia memilih makanan yang harganya lebih murah. Namun saat memakannya, Pak Wei mengatakan bahwa makanan tersebut berbahan dasar dari sperma ikan. Sontak saja Huang pun mual dan muntah. Pak Wei pun tersenyum melihatnya. Ia juga lama tak melihat wajah wanita jelek saat makan bersamanya. Lalu Huang meminta Pak Wei untuk pergi ke mall. Lalu Pak Wei yang mengira Huang ingin berbelanja setelah makan. Sama hal yang dilakukan Nona Li. Tetapi Huang tidak ingin berbelanja namun ingin melihat momen di mana air mancur muncul. Ia menjelaskan bahwa dulu ia pernah kesini dengan mantannya, di mana tempat mereka pertama kali berciuman. Pak Wei yang saat itu juga ingin mencium Huang namun gagal. Huang menyadarkannya bahwa mereka hanyalah kencan palsu. Dan di akhir kencan, Huang menjelaskan kepada Pak Wei bahwa cinta bukan hanya materi. Dan masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk kebahagiaan tanpa menghamburkan uang. Pak Wei pun mengatakan dan tersadarkan lalu akan mencari wanita seperti Huang. Pada saat proyek baru Huang yaitu acara kencan kilat, Xiao Jian yang ada di situ nampaknya masih kesal. Huang pun menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian Huang membantu Xiao Jian untuk mencari tempat tinggal baru untuknya. Pada saat acara kencan kilat berlangsung, Xiao Jian dan Huang taruhan pada acara itu. Kalau Xiao Jian kalah, ia akan mengerjakan pekerjaan dan menuruti kata-kata Huang. Sebaliknya jika Huang kalah, Huang akan tinggal bersama Xiao Jian dan hidup bersamanya. Ya benar saja, modus dari Xiao Jian ini terkabulkan. Ia yang memenangkan taruhan tersebut. Keesokan harinya, Xiao Jian datang ke rumah Huang untuk membantunya berkemas dan berpindah ke apartemennya. Rupanya Xiao Jian sudah tidak sabar. Akhirnya Huang pun tinggal bersamanya. Di sini kita melihat Xiao Jian sangat peduli dengan Huang. Saat Huang hendak ke salon, Xiao Jian melarangnya dan dialah yang akan memotong rambutnya. Ia bisa melakukan segala hal walaupun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan, tetapi malah mampu membuat Huang tertawa dan merubah suasana hati Huang seketika.
Hari pun berlalu, Huang bertemu dengan kliennya Nyonya Sang untuk menyiapkan pernikahan anaknya. Di sana Huang mendapatkan wejangan dari Nyonya Sang. Saat bercerita, scene berpindah pada saat Nyonya Sang masih muda. Ia pernah disakiti oleh Pak Chen. Nyonya Sang diselingkuhi saat ia sedang hamil, tetapi karena ia berpikir panjang, Nyonya Sang dapat mengendalikan emosinya dan menghampiri selingkuhan suaminya tersebut dan memperingatinya. Ia juga mengatakan kepada suaminya agar ia tersadar. Huang yang mendengar hal ini tersenyum dan mulai membuka matanya untuk menghadapi semua kenyataan adalah ujian. Tak lama Huang mendapat kabar bahwa Nyonya Sang telah kritis dan meninggal. Ia tak sempat menghadiri pesta pernikahan anaknya. Suasana haru pun menyelimuti rumah sakit itu. Semakin haru saat Huang membaca pesan yang ditinggalkan oleh Nyonya Sang. Huang pun kembali bersedih. Huang yang saat itu bersedih, Xiao Jian menelponnya dan berniat menunjukkan sesuatu untuk menghiburnya. Huang pun semakin senang saat Xiao Jian menyatakan perasaannya kepada dirinya. Dan film pun tamat. Ya, hubungan pasti ada lika-likunya ya. Dan komunikasi yang baik merupakan jalan terbaik untuk mencari jalan keluar. Walaupun harus diakhiri dengan perpisahan, setidaknya bisa tetap menjalani hidup tanpa ada rasa tersakiti. Ingat, masih ada banyak teman-teman yang baik dan peduli. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Oke.